Ada Dede Kurnia 17. Dede Kurnia. Kan, Dede Kurnia. Silakan Dede Kurnia, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ya, gimana Bang? Silakan nyalakan kamera. Mari, kalau mau diskusi silakan. Saya bantu. Nyalainnya nggak bisa nih, gimana ya? Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Ya. Belum. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Terima kasih Bang Edis. Ya. Ini saya sebenarnya mau menyampaikan ya, nggak apa-apa ya, ada waktu sebentar ya. Silakan. Saya itu melihat orang memahami Islam itu keliru gitu Bang Edis. Contohnya arti Islam sebut di Al-Quran itu orang menganggap kata Islam itu agama. Jadi seakan-akan kalau saya sebut Tuhan kita itu Allah ya, menciptakan agama, padahal bukan itu. Islam itu kan berserah diri. Jadi Tuhan yang disebut Allah Islam itu nggak menciptakan agama. Itu Bang Edis. Berarti Jadi Islam bukan agama. Sebentar, Islam berarti bukan agama ya? Islam itu artinya berserah diri. Berarti Islam bukan agama ya? Islam berserah, nanti dulu ya. Islam itu artinya gimana ya? Sebentar Bang, sebentar. Apakah Islam itu agama? Islam itu dijadikan nama satu agama akhirnya. Arti sebenarnya aslinya Islam itu agama nggak? Aslinya berserah diri artinya. Agama bukan? Maka sekarang jadi nama agama Islam. Saya nggak bilang sekarang Bang. Aslinya Islam itu agama bukan? Ya, sekarang jadi agama. Sebelum turun Al-Quran kan nggak ada nama agama Islam Bang. Sebelum Al-Quran turun, jadi itu bingung dengan Abang ini tadi katanya bukan agama, sekarang agama. Iya, dengerin dulu. Jadi orang menciptakan agama itu kan bukan sekarang-sekarang sama Bang, jangan bilang orang, Bang. Jangan bilang orang, jangan bilang sekarang. Menurut Al-Quran, Islam itu agama bukan? Bukan. Bukan. Berarti? Islam itu berserah diri artinya. Oh, Islam bukan agama. Berarti kemungkinan besar ormas ya. Oke. Baik. Islam itu berserah diri, Bang. Artinya itu. Iya, Islam bukan agama. Berarti ormas kan? Islam yang dikatakan di Al-Quran itu bukan agama. Bukan tapi agama. Islam berserah diri. Oke. Arti itu berserah diri. Baik. Lalu jadi saya sampaikan sebentar ya Bang ya. Kayak Muslim itu adalah gelar bagi orang yang udah Islam itu berserah diri, itu Muslim itu jadi sama. Jadi nggak ada di Al-Quran itu Islam itu agama, nggak ada. Dan juga yang kita sebut Allah itu di Al-Quran itu sebenarnya itu turunnya wahyu itu. Saya mau nanya ke Abang nih, yang 13 tahun katanya udah belajar agama Islam. Sama nggak ya? Bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad? Gimana caranya menurut Abang? Wahyu tidak pernah turun kepada Muhammad. Wahyu, yaitu menurut Al-Quran Nabi Muhammad itu, iya, seperti apa turunnya itu ke? Bisa Nabi Muhammad itu menurut Muhammad sendiri ya, seperti apa wahyu turun kepada Muhammad ya? Baik, saya akan tunjukkan ya, sabar ya. Seperti apa wahyu turun, sabar. Bentar. Saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya. Saya tidak mau kata Edis TV ya, atau kata omongan saya sendiri, tetapi saya mau kata Muhammad. Ya, seperti kata Muhammad sendiri. Baik. Seperti apa wahyu turun? Baik. Lihat ya, ini hadisnya. Oke. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemericing lonceng. Dan cara inilah yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki. Lalu berbicara kepadaku, maka aku pun mengerti apa yang diucapkannya. Ini hadisnya ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, bla 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 dan seterusnya. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu aku terhenti dan aku sudah memahami apa yang dia sampaikan. Dan terkadang datang menyerupai malaikat seperti yang saya baca tadi di atas. Dan sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau, kata Aisyah ya, kata Aisyah, pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti. Dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Jadi menurut Aisyah, ketika wahyu turun kepada Muhammad, Muhammad itu keringetan. Dan kata Muhammad seperti suara lonceng. Nah, ternyata omongan Muhammad ini membuktikan dari mana Muhammad ini dapat wahyu. Muhammad pasti dapat wahyu dari setan. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan. Saya buktikan ya. Nih. Sabar ya. Apakah bahwa wahyu itu tadi adalah gemerincing lonceng itu adalah dari setan? Baik. Lihat ya.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lonceng adalah seruling setan. Jadi lonceng itu seruling setan. Saya bacakan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah satu media yang digunakan setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Adapun lonceng pengingat, maka telah difatwakan oleh Al-Lajnah dan seterusnya, Komite Fatwa Saudi, ya biasalah mereka akan melintir omongan Muhammad ya. Karena omongan Muhammad nggak masuk akal bagi mereka. Lonceng yang digunakan di rumah, sekolah, dan semisalnya hukumnya boleh. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan, sebentar bang. Karena kalau tidak dikatakan boleh, maka harus merujuk ke sini. Lonceng adalah seruling setan. Nah, karena orang Islam tidak mau kesannya seperti membantah Muhammad, maka harus dikeluarkanlah fatwa kecuali lonceng sekolah, kecuali lonceng sapi. Jadi sudah terbukti ya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Sabar. Jadi sudah terbukti bahwasanya wahyu datang seperti suara lonceng. Dan Muhammad yang sama berkata, suara lonceng itu adalah seruling setan. Kesimpulannya, Muhammad dapat wahyu dari setan. Gini bang, jadi itu kan bahasa wahyu itu bukan bahasa Arab. Disebutnya bahasa Rob, bahasa ilahi. Jadi wahyu itu adalah getaran ilahi. Berbentuk frekuensi energi. Jadi keterima Nabi Muhammad itu dalam frekuensi yang bisa sama dengan frekuensi wahyu itu. Cara turunnya. Baru diterjemahkan, orang sering bilang malaikat itu sebenarnya ada dalam diri kan, dan diri kita semua itu ada malaikat itu. Sebentar Bang Dede, ya? Menurut Muhammad, kata Aisyah, wahyu turun terdengar seperti apa? Benar bang, sebentar Bang Dede, gini Bang Dede, gini. Saya paham, begini Bang Dede. Dalam sebuah diskusi, ada argumen-argumen yang berdasarkan hawa nafsu, ada argumen-argumen yang berdasarkan asumsi, ada argumen-argumen yang berdasarkan hayalan. Tapi dalam diskusi dengan Edis TV, argumen tidak boleh berdasarkan ini. Argumen harus berdasarkan pernyataan daripada si yang kita bahas ini. Ya, nah, Muhammad sendiri mengatakan wahyu datang, terdengar seperti suara lonceng, betul? Ya itu termasuk bahasa. Aduh. Bang, tenang Bang. Menurut perkataan Muhammad sendiri, wahyu datang terdengar seperti suara apa? Ini panjang. Saya mau ini aja yang abang dulu pernah ngebahas soal Ka'bah. Saya mau ngebahas itu aja sebentar ya. Kok lompat lagi sih bang? Gimana sih? Ya, soal ini, saya kan boleh dilanjut. Saya kan jelasin ini. Bang Dede, tenang ya. Bang Dede. Coba Bang Dede jujur. Bang Dede Muslim kan? Iya Muslim. Arti Islam berserah diri kan? Ya. Berarti berserahkan semuanya kepada apa yang dikatakan tertulis, betul? Berserah diri itu artinya kita menerima semua apa. Iya, menerima. Berarti Anda terima apa yang dikatakan oleh Muhammad, betul? Dengerin dulu. Berat ini teman-teman. Islam itu menerima semua apa adanya. Jadi tidak ada baik. Kalau Anda menerima apa adanya, maka apa yang dikatakan Muhammad harus Anda terima, betul? Iya. Oke, Muhammad berkata wahyu turun seperti apa? Suara lonceng, betul? Itu bahasa simbol bang. Jadi gimana menjelaskan? Enggak ada di situ dibilang simbol bang. Enggak ada. Wahyu turun, wahyu turun. Banyak simbol. Oke, ketika wahyu turun apa yang didengar Muhammad? Banyak siloka. Iya bahasa siloka di Al-Quran juga. Iya, ketika Muhammad mendapat wahyu itu datang berupa apa? Itu perasaannya katanya kan seperti lonceng. Lonceng. Oke, lonceng. Tetapi Muhammad yang sama berkata tentang lonceng. Lonceng itu apa? Ya tahu tuh apa lonceng itu. Seruling setan. Gimana sih? Itu kata Muhammad sendiri. Makanya Muhammad membuktikan dia menerima wahyu dari setan. Gimana sih? Logikanya gini. Kalau itu hadis salah, ya logikanya saya nggak tahu hadis itu. Kalau hadis salah, nggak mungkin orang yang meriwayatkan hadis, menafsirkan hadis itu masih beragama Islam, bang. Berarti yang abang bilang itu hanya abang. Ini tidak masalah, bang. Dia mau beragama Islam mau nggak? Oke, sekarang saya tanya, Anda tahu nggak Abu Hurairah itu siapa? Tahu Abu Hurairah siapa? Ya, sahabat Nabi. Oke, berapa lama dia bersama dengan Muhammad? Abu Hurairah itu semenjak kecil kalau saya itu. Waduh, pantesan masih Islam. Abu Hurairah, dengar. Abu Hurairah adalah orang yang mengenal Muhammad yang paling singkat. Dia hanya bersama dengan Muhammad tidak lebih dari 3 tahun.
Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah adalah hadis yang paling banyak. Makanya saya bilang, Bang, orang-orang Islam sendiri, di dalam kalangan internal Islam sendiri, itu meragukan seorang Abu Hurairah. Bahkan orang-orang Islam ada yang percaya Abu Hurairah mendekati Muhammad hanya pengen makan. Iya. Ya sekarang gini Bang, ini logika aja nih Kak Bang nih. Seandainya riwayat itu salah, nggak mungkin para pakar-pakar Islam yang dulu itu masuk Islam keluar Islam gitu. Pasti dia keluar, itu buktinya dia nggak. Kalau argumen Anda seperti itu, sebentar Bang. Kalau argumen Anda seperti yang keliru. Maaf. Ya, itu namanya logical fallacy. Ya. Enggak, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bentar ya. Saya dulu mau pertanyakan sama. Di Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa kebanyakan yang masuk neraka itu adalah wanita. Pusing saya waktu itu Bang ada jawabannya. Setelah saya ketemu guru bertanya, di Al-Quran kalau bercerita pria itu adalah ruhani, wanita itu adalah jasmani. Nah, itu bahasa siloka, Bang. Makanya banyak bahasa siloka di Al-Quran yang hanya tahu sama orang yang udah berpikir, Bang. Saya juga bertanya, saya dulu bertanya begini. Saya kenapa harus ke Arab gitu, menyembah Ka'bah di sana? Padahal rumah Tuhan itu ada di dalam tubuh, di kalbu kita. Mana ayatnya? Saya. Ayatnya mana? Ada ayat ini, ada riwayatnya ya, ada diskusi. Ada diskusi ini. Diskusi, tapi pikir Quran. Iya, ada diskusi itu terdapat Quran di atas hadis. Jadi riwayatnya begini. Langit dan bumi tidak akan sanggup. Bang, apa? Kalau kecuali Tuhan, Bang. Ya. Rumah Tuhan atau bait Tuhan kita, bait Tuhan itu adalah tubuh kita, diri kita sendiri. Itu ajaran Kristen. Yang saya nggak masalah Bang. Soal kebenaran itu ajaran Islam itu Bang. Rumah Allah itu ada di Bakah. Itu pun sudah dipelintir sama orang. Justru itu saya yang salah orang Islam. Ka'bah ada di mana? Sesuka Nabi Muhammad. Sebentar saya tanya dulu. Ka'bah ada di mana? Yang ada di dalam tubuh itu adalah Ka'bah Al-Mubarakah, itu bukan Ka'bah. Ini kayaknya agama Islam aliran aliran akrobat. Bang, saya tanya. Menurut Al-Qur'an, Ka'bah ada di mana? Ka'bah itu rumah Tuhan ada di dalam tubuh kita, namanya kolbu. Wah, ini berarti Islam aliran akrobatnya di bawah dulu, Bang. Nanti pening pala saya ngomong sama Anda. Menurut Al-Qur'an, Ka'bah itu berada di Bakah, lalu dirubah orang Islam di Mekah. Iya. Menurut Al-Qur'an nih ya, saya bacakan ayatnya. Nanti kalau saya ngomong dibilang fitnah lagi. Ya. Di manakah Baitullah itu berada? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96. Inilah ayat yang jelas-jelas ada di Quran, tetapi dirubah oleh orang Islam. Perhatikan. Ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, Baitullah, yang di Bakah. Bahkan orang Islam tidak tahu Bakah punya Mekah. Makanya menurut Al-Quran Baitullah ada di Bakah, menurut orang Islam Baitullah ada di Mekah. Maka mereka celakalah orang-orang yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Inilah makanya saya bilang, dirubah-rubah. Jadi kalau ada orang Islam ngomong, kitab Karesten dirubah-rubah, kitab Karesten diedit-edit, yang diedit kitab Quran. Baitullah ada di mana? Baitullah di Bakah menurut Al-Quran, diplesetin jadi Mekah. Gimana? Apakah ada yang bisa membantah itu? Ayo, kalau mau bantah, ayo diskusi yang bagus. Berikan kalian kesempatan untuk membantah saya. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Datang kemari dan bantah argumen saya. Bukankah betul yang saya katakan Baitullah ada di Bakah? Ada ayatnya dalam Quran, sampai sekarang masih ada itu. Oh, Bakah sama Makkah sama. Bakah itu ya Makkah itu. Mulai ngarang bebas. Never gave up, motherfuck. I'm a drinking till I'm stuck.